Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan kita semua. Tidak ada maksud untuk menggurui. Kami hanya menyampaikan apa yang kami pelajari atau apa yang kami baca. Terima kasih sudah mau mampir. Tentu kita sebagai orang tua yang mempunyai anak dan istri diajarkan oleh agama Islam, diajarkan oleh Al-Quran, yang artinya peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi kita sebagai orang tua harus bisa menjaga anak kita, harus bisa menjaga istri kita dari perbuatan yang bisa memasukkan kita dan mereka ke dalam neraka. Lalu ada riwayat yang artinya, ketahuilah sesungguhnya setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Setiap penguasa adalah pemimpin bagi rakyatnya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan diminta pertanggungjawabannya atas mereka. Seorang wanita juga pemimpin atas rumah dan anak suaminya, dan dia dimintai pertanggungjawaban atasnya. Seorang hamba sahaya juga pemimpin atas harta majikannya, dan dia dimintai pertanggungjawabannya atasnya. Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 893 dan hadis riwayat Imam Muslim nomor 1829. Nah, dari sini salah satu ajarannya adalah kita sebagai kepala keluarga bertanggung jawab atas keluarga kita. Kita sebagai bapak, sebagai ayah, sebagai papi, sebagai abi, sebagai abuya, bertanggung jawab atas anak kita. Dan Al-Quran mengajarkan peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ada yang mengartikan adalah berikanlah pemahaman mereka tentang agama. Nah, jadi kita berikan pemahaman istri kita, anak kita tentang agama. Ajarkan kepada mereka apa yang diperbolehkan dalam agama dan apa yang tidak diperbolehkan dalam agama. Cuman bagi si orang tua, jangan pernah menghalangi anaknya untuk beribadah kepada Sang Pencipta. Bagi seorang suami, sepantasnya tidak menghalangi istrinya untuk beribadah kepada Sang Pencipta. Terlebih lagi seorang orang tua, jangan sampai menyuruh anaknya melakukan perbuatan yang dilarang oleh Sang Pencipta. Jangan sampai hanya karena ego, jangan sampai hanya karena mencari keuntungan dari orang lain, itu menumbalkan anak untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Dan bahkan tidak sedikit anak yang dikorbankan orang tuanya hanya untuk menjaga harga diri orang tuanya. Padahal orang tua harus memberikan contoh yang baik kepada anak dan menjaga mereka dari perbuatan yang dilarang oleh agama.
Tapi saya pribadi menemui ada orang tua yang menumbalkan anaknya, mengorbankan anaknya hanya karena ingin dipuji, hanya karena ingin harga dirinya dimuliakan oleh orang. Akhirnya anaknya disuruh berbohong, anaknya terpaksa berbohong, karena jika tidak berbohong maka orang tuanya, harga diri orang tuanya bisa turun. Akhirnya anak berbohong hanya karena harga diri orang tua. Ayolah jaga anak, jangan sampai anak dikorbankan untuk melakukan sesuatu yang haram hanya untuk menambah popularitas orang tua, hanya untuk menambah pujian orang lain kepada orang tua, hanya karena untuk menaikkan harga diri orang tua. Jangan korbankan anak. Nanti kita semua akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Ingat, kita tidak hidup lama di dunia, kita sementara di dunia. Jangan sampai gara-gara hanya ingin dipuji oleh orang, hanya untuk dinilai baik oleh orang, akhirnya mengorbankan anak, sehingga anak terpaksa untuk berbohong, untuk menyelamatkan harga diri orang tuanya, untuk menaikkan nilai orang tuanya, dan lain sebagainya. Saya pribadi menemui ada orang tua yang padahal itu bohong, tapi karena untuk menjaga wajahnya, dia memaksa anaknya untuk berbohong. Saya menemui itu karena jika anaknya jujur, harga dirinya akan turun. Akhirnya anaknya kena marah dan lain sebagainya. Hei, Anda itu adalah pemimpin di keluarga. Anda akan diminta pertanggungjawaban kayak nanti di akhirat. Hanya gara-gara menjaga harga diri Anda mencelakakan diri Anda di akhirat nanti dengan membuat anak terpaksa berbohong di hadapan orang banyak untuk menjaga harga diri Anda, padahal itu semua bohong. Semoga kita terhindar dari itu semua. Semoga kita mempunyai anak yang beriman. Semoga kita mempunyai istri yang beriman, yang beramal soleh. Dan semoga kita bisa menjadi cermin yang bagus bagi keluarga kita. Semoga kita disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Salam damai. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika kami ada salah. Perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat. Kasih sayang. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah. Salam damai. Silakan share, komen, like, subscribe. Salam damai. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Terima kasih sudah mampir di Mitos atau Fakta. Silakan komen, share, like, subscribe, bertemanlah dengan kami. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita sukses selalu. Salam damai.